Contoh masalah sosial budaya yang ada di Indonesia yang pertama adalah tingkah laku pemuda. Di zaman modern seperti ini, permasalahan budaya adalah permasalahan yang memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah banyaknya budaya asing yang masuk dan menjadi pujaan baru bagi generasi muda Indonesia. Bentuknya yang asing dianggap lebih menarik sehingga kebudayaan lokal yang sudah ada menjadi sepi peminat. Masuknya budaya asing ini merupakan salah satu contoh perubahan sosial budaya yang terjadi sehingga mempengaruhi tingkah laku generasi muda. Contoh masalah sosial budaya yang menjangkit pemuda adalah salah satunya adalah berpacaran. Yang kedua adalah korupsi. Jika ada yang bertanya, kenapa korupsi masih ada di Indonesia dan kenapa tidak bisa diberantas? Jawabannya adalah karena korupsi sudah menjadi budaya. Korupsi bukanlah tentang satu atau dua orang. Korupsi adalah sistem yang melibatkan banyak orang yang terlibat. Inilah contoh masalah sosial budaya yang lain yang ada di Indonesia saat ini. Sudah banyak cara dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi sosial budaya ini. Hanya saja, seperti disinggung di awal, korupsi sudah menjadi penyakit sosial budaya yang menyakiti masyarakat Indonesia dan sulit untuk diberantas. Padahal, korupsi sangat merugikan banyak pihak hanya untuk memuaskan nafsu pribadi pelakunya. Contoh masalah sosial budaya ini tidak dapat ditangani oleh seorang diri, melainkan dibutuhkan banyak pihak yang saling percaya dan terintegrasi dan berpegang pada satu sistem yang kuat. Tanpa sistem yang kuat, korupsi akan semakin sulit untuk diberantas. Yang ketiga adalah pengangguran. Masalah sosial yang saat ini terjadi di Indonesia dan dapat mengakibatkan efek yang berarti adalah pengangguran. Faktor penyebab tingginya pengangguran adalah kekalahan SDM atau sumber daya manusia untuk berkompetensi dengan tenaga kerja dari negara lain. Keadaan ini memicu negara dalam jumlah penduduk yang paling tidak produktif. Salah satu cara mengatasi pengangguran dan solusinya di Indonesia dengan memberikan pelatihan tenaga kerja, memberikan pelatihan bahasa, dan serta pelatihan keterampilan yang membuatnya laku bekerja di sektor unggulan Indonesia. Yang keempat, ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja menjadi salah satu masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia. Masalah ini berakibat pada rusaknya mental remaja dalam menghadapi perkembangan perubahan sosial budaya. Generasi muda yang terus rusak bahkan bisa menjadi ancaman yang berarti bagi masyarakat Indonesia. Yang kelima adalah kemiskinan. Sulitnya mencari pekerjaan karena sedikitnya lapangan pekerjaan menjadikan kemiskinan adalah contoh masalah sosial budaya yang lain. Di Indonesia, secara umum, kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang tidak kunjung ditemukan solusinya. Hal ini bisa terjadi karena kemiskinan adalah permasalahan yang cukup kompleks dan membutuhkan perencanaan pemecahan dengan cara yang benar-benar matang. Kemiskinan adalah sebuah permasalahan yang selalu berujung kepada faktor ekonomi masing-masing keluarga. Ekonomi inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat perubahan sosial budaya yang paling umum terjadi. Tidak hanya di Indonesia, negara-negara berkembang lainnya memiliki permasalahan yang sama tentang ekonomi dan kemiskinan ini. Contoh upaya mengatasi permasalahan sosial budaya di Indonesia adalah yang pertama yaitu mengembangkan industri kecil di pedesaan. Cara ini bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial kemiskinan sekaligus sebagai cara mencegah urbanisasi. Industri kecil di pedesaan bisa dilakukan dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat pedesaan, pinjaman kredit, serta membantu mendistribusikan hasil industri kecil di pedesaan. Industri yang bisa dibangun pedesaan antara lain pertanian, perkebunan, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Industri itu bisa dilakukan perseorangan atau juga bisa dilakukan secara berkelompok. Yang kedua, ada meningkatkan mobilitas tenaga kerja serta mobilitas modal. Upaya pencegahan ini cara mengatasi permasalahan masalah pengangguran. Mobilitas tenaga kerja bisa dilakukan dengan melatih ulang dan meningkatkan kemampuan kerjanya, serta memindahkan ke wilayah yang memiliki lapangan kerja yang luas. Pemindahan tenaga kerja bisa dilakukan dengan cara transmigrasi. Sementara itu, peningkatan mobilitas modal bisa dilakukan dengan memindahkan industri ke wilayah yang memiliki jumlah pengangguran yang banyak. Upaya yang ketiga adalah menanamkan nilai moralitas. Salah satu upaya pencegahan masalah sosial kejahatan adalah penanaman nilai moralitas. Cara ini bisa dilakukan di rumah, sekolah, masyarakat, serta pemerintah. Pesan peranata keluarga bisa memberikan pengajaran etika dan moral di rumah serta mencocokkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga harus dilakukan tenaga pendidik di sekolah.
tak hanya mengajarkan tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dicontoh oleh para murid. Pengajaran dan pengamalan etika dan moral bisa dilakukan oleh pemuka agama dan pemimpin masyarakat seperti RT atau RW. Di tingkat pemerintah, penegakan etika moral bisa diterapkan dalam aturan hukum dan juga bisa diamalkan oleh pemerintah di keseharian. Penyuluhan hukum kepada masyarakat juga mesti dilakukan pemerintah agar masyarakat bisa sadar hukum dan tidak akan melakukan kejahatan. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.